Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan kita. Baiklah, hormat Ibu dosen pada mata kuliah Manajemen Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar, yaitunya Ibu Profesor Nur Hizrah Distituati MED EDD dan Ibu Dr. Anissa MPD. Baiklah, perkenalkan nama saya Sarah Yudasari, salah satu anggota dari kelompok pengaji. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas materi dengan judul proses pembuatan kebijakan dalam pendidikan. A. Model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mempengaruhi fungsi dan hasil sistem pendidikan. Jadi kebijakan ini merupakan salah satu langkah rencana maupun landasan yang nantinya akan berfungsi yang berdampak pada dunia pendidikan gitu. Jadi ada beberapa model utama dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan. Yang pertama itu ada model tahapan atau stage model. Pada model tahapan ini uh, itu diupayakan untuk proses pembuatan kebijakannya sebagai serangkaian tahapan yang berurutan dan berbeda. Ada beberapa kelebihan dari model tahapan. Yang pertama itunya dia menyediakan kerangka kerja. Jadi disediakan kerangka kerja karena dalam pembuatan kebijakan tentu ada beberapa hal kerangka-kerangka yang nantinya akan berdampak pada hasil kebijakan. Yang kedua itu ada memungkinkan analisis rinci. Jadi dalam pembuatan kebijakan tentunya ada analisis-analisis rinci yang nantinya akan berguna untuk penjelasan dari kebijakan yang ada. Jadi kebijakan itu ada tentunya dengan beberapa alasan-alasan yang rinci, yang masuk akal, dan bisa diterima oleh pemangku-pemangku ataupun orang-orang yang ada di dunia pendidikan. Yang ketiga itu ada berguna untuk tujuan pedagogis dan perencanaan. Jadi ini sangat berguna dalam pedagogis atau pengajaran karena memang dalam dunia pendidikan itu ada dunia pedagogis, kita tidak bisa melaksanakan pendidikan sembarangan gitu. Harus ada kebijakan yang kita patuhi yang tentunya sudah dipikirkan matang-matang oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau ada kelebihan tentu ada keterbatasan atau kekurangan. Keterbatasan model tahapan atau step model ini yang pertama itunya terlalu menyederhanakan proses. Jadi karena tahapannya itu terlalu menyederhanakan proses, nantinya akan berdampak pada kebijakan yang ada. Yang kedua, tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas. Yang ketiga, kurang memperhatikan peran politik, nilai, dan konteks. Jadi dia kurang memperhatikan bagaimana peran politik, nilai, dan konteks di lingkungan masyarakat. Ada model-model dalam model yang kedua itu ada model incremental atau incremental model. Model incremental ini sebagai salah satu proses yang pembuatan kebijakan pendidikan sebagai proses bertahap yang melibatkan perubahan kecil dan bertahap-tahap gitu. Jadi tidak langsung berubah, namun dia menggunakan hal-hal yang bertahap, yang dari yang kecil sampai nanti akan berdampak pada hal yang besar. Kelebihan model incremental yang pertama itu mengurangi risiko dan ketidakpastian. Yang kedua, lebih mudah mencapai konsensus. Yang ketiga, memungkinkan pembelajaran dan adaptasi. Jadi karena dia bersifat sedikit-sedikit, tidak langsung banyak perubahan kebijakannya, sehingga nanti dia lebih bersifat adaptif gitu. Jadi lebih mudah disesuaikan. Sedangkan keterbatasannya yang pertama itu dapat membatasi inovasi, yang kedua cenderung mempertahankan status, yang ketiga mungkin tidak memadai untuk mengatasi masalah. Jadi karena kebijakannya itu berangsur-angsur, jadi
mungkin kalau ada masalah besar itu kurang memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Model yang ketiga itu ada model koalisi advokasi atau advocacy coalition framework. Pada koalisi framework ini dia kebijakan pendidikan ini sebagai interaksi antar koalisi pemangku kepentingan yang memiliki sistem kepercayaan bersama tentang isu-isu pendidikan. Jadi kita berpijak pada kata koalisi, berarti kerjasama. Jadi model pendidikan ini lahir atas kerjasama pemangku-pemangku kepentingan yang memiliki satu kesatuan visi dalam pendidikan gitu. Kelebihan model koalisi advokasi ini yang pertama menangkap peran nilai dan kepercayaan. Jadi dia bisa menangkap bagaimana peran-peran nilai dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Yang kedua itu mengakui pentingnya bukti, penelitian dan pembelajaran. Ketiga memperhitungkan perspektif. Sedangkan keterbatasan model koalisi advokasi yang pertama dapat mengabaikan peran struktur kelembagaan formal. Kedua kurang memperhatikan dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan. Ketiga itu kompleks dan sulit diterapkan dalam analisis praktis. Gitu. Ibu kuliah dari situ. Selanjutnya itu kerangka dasar proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Kerangka kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama keputusan formal yang ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Jadi kerangka kebijakan pendidikan ini ada beberapa aspeknya gitu. Kita sebagai orang yang ada di dunia pendidikan tentu kita fungsinya untuk mengerjakan kebijakan yang telah ada gitu. Yang mana kebijakan ini nantinya akan berupa keputusan formal atau keputusan resmi yang ditetapkan oleh badan legislatif ataupun badan eksekutif. Mungkin kalau kita di negara kita mungkin bisa dari keputusan dari presiden, keputusan dari dewan gitu yang bersifat resmi. Yang kedua itu ada peraturan dan pedoman administratif. Jadi kebijakan juga lahir dari peraturan-peraturan atau pedoman administratif yang telah ada. Yang ketiga itu adalah praktik implementasi di SD atau di kelas. Jadi juga mencakup berbagai implementasi-implementasi atau penerapan di sekolah kita masing-masing tentunya. Keempat itu ada pilihan alokasi sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini juga termasuk salah satu aspek yang mempengaruhi dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada teori-teori kebijakan dalam konteks kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada sistem teori atau teori sistem, yang mana pada teori sistem ini memandang kebijakan pendidikan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai komponen sistem pendidikan. Sistem pendidikan menerima input dari masyarakat seperti tuntutan untuk kualitas pendidikan yang lebih baik, kebutuhan tenaga kerja, kemudian memproses input ini melalui lembaga pendidikan dan menghasilkan output berupa kebijakan pendidikan. Yang kedua itu ada Neopluralist Advocacy Coalition and Interest Group Theory, yang mana dalam pengelolaan kebijakan, teori ini menjelaskan bagaimana berbagai kelompok pemangku kepentingan membentuk koalisi untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan. Koalisi ini bisa terdiri dari asosiasi guru, organisasi orang tua, kelompok bisnis, dan lembaga masyarakat pendidikan yang berbagi keyakinan tentang arah pendidikan terbaru. Yang ketiga itu ada grup teori atau teori kelompok. Pada teori kelompok dalam konteks pendidikan ini berfokus pada bagaimana kebijakan pendidikan ini muncul dari interaksi dan kompetisi antara berbagai kelompok kepentingan dalam sektor pendidikan. Serikat guru, asosiasi kepala sekolah, organisasi siswa, kelompok orang tua, semuanya bersaing untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan sesuai dengan kepentingan mereka. Selanjutnya itu ada elit teori.
Teori elit menunjukkan bahwa keputusan penting sering dibuat oleh sekelompok kecil elit pendidikan dan politik daripada melalui proses partisipatif luas. Elit ini bisa termasuk pejabat Kementerian Pendidikan, tingkat pendidikan, akademik, dan lain-lain. Jadi, kebijakan pendidikan lahir dari kelompok-kelompok elit yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Gitu. Yang kelima itu ada plural teori atau teori pluralis. Teori pluralis dalam pendidikan berpendapat bahwa kekuasaan dalam pembuatan kebijakan pendidikan tersebar di antara berbagai kelompok dan tidak terkonsentrasi pada satu elit. Jadi pada teori plural ini dia pure gitu atau tidak terpengaruh pada pemangku-pemangku kepentingan gitu. Tapi dia bisa berbagai pada kalangan yang memang memiliki kepentingan juga dalam pendidikan. Selanjutnya ada sistem politik teori atau teori politik sistem dalam pendidikan. Teori ini menganalisis bagaimana sistem politik pendidikan merespon berbagai tuntutan dan mengkonversinya menjadi kebijakan. Jadi teori tuntutan-tuntutan dalam politik pendidikan itu nantinya akan dijadikan akan dilahirkan satu kebijakan pendidikan. Baiklah, selanjutnya adalah teori-teori pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan. Jadi saat kebijakan sudah ditetapkan, makanya kita harus mengambil keputusan gitu. Jadi ada teori-teori dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama itu ada optimizing theory atau teori optimalisasi. Pada teori optimalisasi ini dia kata kuncinya mencari keputusan terbaik secara maksimal. Jadi dia mencari keputusan terbaik secara maksimal atau yang paling optimal gitu. Keputusan yang paling optimal. Uh, Dia bisa berakar dari menyusut semua alternatif yang mungkin, menganalisis secara mendalam, memilih alternatif terbaik. Contoh dalam pendidikan, pemerintah menyusun sistem asesmen baru seperti asesmen nasional atau ANBK sering kita ketahui melalui kajian data besar bermarking internasional misalnya PISA, TIMSS dan uji coba sebelum diberlakukan. Jadi pemerintah itu secara maksimal melakukan bagaimana nantinya sistem asesmen ini bisa bagus. Jadi itu semakin salah satu pengambilan keputusan yang terbaik. Yang kedua itu ada satisficing teori atau teori pemuasan. Jadi pada teori pemuasan ini kata kuncinya tidak harus terbaik, yang penting cukup baik dan bisa diterapkan. Kalau yang optimizing tadi kan dia mencari keputusan yang terbaik secara maksimal. Kalau yang satisficing teori ini tidak harus terbaik, yang penting cukup baik dan bisa diterapkan. Inti dari teori ini karena keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas, pengambilan keputusan memilih alternatif yang cukup memuaskan, bukan yang paling sempurna. Contoh dalam pendidikan misalnya, sekolah memilih metode pembelajaran yang sederhana seperti uh, pembelajaran daring menggunakan WA saat pandemi karena tidak semua siswa punya akses internet kuat gitu. Jadi kan biasanya kita kuliah pada masa pandemi kan menggunakan Zoom. Jadi karena ada beberapa yang terkendala dengan jaringan internet misalnya, maka ada beberapa sekolah yang memutuskan bisa menggunakan WA. Selanjutnya ada incremental teori atau teori incremental. Teori incremental ini kata kuncinya keputusan diambil melalui perubahan kecil dari kebijakan yang sudah ada. Jadi keputusan ini diambil dari perubahan kecil dari kebijakan yang sudah ada gitu. Jadi juga lahir dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Inti dari teori ini merancang kebijakan baru
dari nol, pengambilan keputusan membuat perbaikan kecil secara bertahap atas kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jadi kita berpijak pada kebijakan yang sudah ada sebelumnya gitu. Contoh dalam pendidikan misalnya ada revisi kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka, dilakukan bertahap melalui sekolah penggerak, bukan langsung secara nasional gitu. Jadi ada masa transisi dari perubahan kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka itu tidak secara nasional gitu, tidak langsung satu Indonesia yang langsung berubah gitu, tetapi dimulai dulu dari sekolah-sekolah penggerak, baru nanti yang lainnya mengikuti gitu. Yang keempat itu ada mixed scanning theory atau teori pemindaian campuran. Kata kuncinya di sini gabungan antara pendekatan rasional dan incremental. Inti teorinya itu pengambil keputusan menggunakan dua pendekatan. Jadi keputusan lahir dari dua pendekatan. Uh, Pemindaian luas dari broad scanning menetapkan arah besar secara rasional. Yang kedua, pemindaian terbatas atau narrow scanning, pengambilan keputusan kecil secara incremental. Contoh dalam pendidikan misalnya teori optimasi, pemerintah menetapkan visi besar transformasi pendidikan seperti Merdeka Belajar. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini sedang menggalakkan Merdeka Belajar. Lalu menetapkan program-program kecil secara bertahap seperti PMM, gitu, asesmen diagnostik yang nantinya diharapkan dapat mencapai visi Merdeka Belajar. Kalau mungkin bisa kita bandingkan dari beberapa teori tadi, kalau kita lihat secara rinci, yang mana pada optimizing ini dia mengharapkan hasil yang maksimal dan hasil optimal gitu. Sedangkan pada satisfaction ini dia lahir sebagai keputusan yang praktis dan efisien dalam satu kondisi. Yang ketiga itu ada incremental, dia minim resistensi, hemat dalam sumber dayanya gitu. Yang ketiga itu ada mix scanning, jadi dia berupaya untuk keputusan yang seimbang dan fleksibel. Selanjutnya ada framework for understanding policy making and education. Itunya uh, pemangku kepentingan politik yang membuat dan pendidikan gitu. Kerangka ini mempertimbangkan yang pertama itu dalam konteks. Jadi ada beberapa konteks yang perlu diperhatikan dalam uh, melahirkan pemahaman pendidikan. Yang kerangka pemahaman kebijakan pendidikan. Yang pertama itu ada faktor sosial. Jadi pada faktor sosial ini, nah kalau kita ingin mengambil kebijakan pendidikan, kita harus memperhatikan bagaimana struktur masyarakatnya, bagaimana budayanya, bagaimana kesenjangan sosial di lingkungan sekitar gitu. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan bagaimana perekonomian masyarakat di sekitar gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan kebijakan yang ada. Misalnya kalau kita ingin memaksimalkan pendidikan dengan membayar segini, sedangkan kita tahu bahwa ekonomi masyarakat di lingkungan sekolah kita itu tidak seperti yang kita harapkan gitu. Selanjutnya itu ada politik. Jadi mungkin ada beberapa politik yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Misalnya politik dengan menggunakan sekolah sebagai acuan sehingga nanti dia bisa uh, dia bisa menggunakan pendidikan sebagai politiknya, misalnya pemerintah gitu. Selanjutnya ada yang kedua aktor. Jadi aktor ini adalah pemangku-pemangku kepentingannya gitu. Aktor dalam kebijakan pendidikan ini sangatlah beragam. Yang pertama itu bisa lahir dari yang paling tinggi. Kalau kita di Indonesia berarti aktor yang pertama itu presiden kita, Bapak Prabowo dan juga wakilnya. Itu bisa kita sebut sebagai pemerintah pusat dari Kemendikbud Ristek. Kita di dunia pendidikan dari Kemendikbud Ristek.
Yang kedua itu ada pemerintah daerah gitu. Karena setelah kebijakan dari pemerintah pusat nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita masing-masing. Yang ketiga itu ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu menjemput dan melaksanakan kebijakan yang ada baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepala sekolah akan mengambil kebijakan itu dan nantinya akan diterapkan di sekolah masing-masing. Selanjutnya itu ada guru. Jadi guru ini juga bisa sebagai salah satu pengambil kebijakan atau aktornya karena memang kita sebagai guru itu nantinya yang paling penting gitu karena kita berhadapan langsung pada siswa di sekolah kita. Selanjutnya itu ada aktornya mungkin dari orang tua siswa, dari masyarakat sekitar, gitu, dari para akademisi, yang juga tentu sangat berkaitan dengan pendidikan itu. Dan mungkin siswa kita juga bisa menjadi aktor gitu, dalam kebijakan pendidikan. Yang ketiga itu ada proses. Jadi proses ini bagaimana kebijakan itu dibuat dan dijalankan. Mekanismenya bisa bersifat formal dan bisa bersifat informal. Kalau bersifat formal mungkin di sini prosesnya itu resmi gitu. Misalnya ada penyusunan regulasi, konsultasi, penetapan peraturan yang memang bersifat formal gitu, yang dijadwalkan dan memang mengundang orang-orang yang penting yang paham dengan yang akan dibahas gitu. Sedangkan yang bersifat informal misalnya berupa diskusi singkat, lobby gitu, advokasi atau bincang-bincang yang mungkin bermaksud juga untuk membicarakan tetapi lebih berkesan uh, santai gitu atau kurang tidak resmi gitu, tidak bersifat resmi. Selanjutnya itu ada nilai, yang mana nilai-nilai yang bersaing yang mendasari kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan pendidikan ini lahir dari nilai-nilai yang ada di masyarakat atau di dunia pendidikan. Nilai atau prinsip apa yang mendasari kebijakan itu sendiri. Setiap kebijakan syarat dengan nilai-nilai yang ingin ditegakkan seperti misalnya nilai keadilan, seperti akses pendidikan yang merata gitu. Jadi karena nilai merasa adil gitu ya, kita di negara kita ingin merasakan akses pendidikan yang sama gitu baik di daerah kota maupun desa. Selanjutnya itu ada kebebasan belajar, agensi siswa dan guru. Jadi maksudnya mungkin di sini kebebasan belajarnya tidak ada tekanan dari orang lain gitu. Siswa dan guru bebas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mungkin juga sesuai dan bebas melakukannya, tetapi tetap berdasar pada kebijakan pendidikan yang ada. Selanjutnya itu ada partisipasi, efisiensi dan nasionalisme. Kelima itu ada hasil, yang mana hasil ini merupakan dampak yang dimaksudkan dan tidak sengaja dari kebijakan pendidikan atau mungkin bisa kita singkat saja hasil ini merupakan dampak yang lahir dari satu kebijakan pendidikan atau outcomes gitu. Hasil atau outcomes ini apa dampaknya gitu, baik yang diharapkan maupun tidak diinginkan gitu. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Misalnya kita melihat kurikulum mereka pada saat ini, apa dampak positif ini masukkan mungkinnya peningkatan kompetensi siswa, guru lebih merdeka, sekolah lebih fleksibel, siswa mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya gitu. Memang dampak positifnya itu pembelajaran itu merdeka gitu, merdeka guru dan merdeka siswa gitu. Namun tentu dalam satu kebijakan itu pasti ada kekurangan gitu. Jadi mungkin dampak negatif yang mungkin secara tidak langsung gitu, yang mungkin tidak kita inginkan namun ada gitu. Misalnya ketimpangan antar sekolah, kesenjangan akses teknologinya gitu. Jadi itulah dampak atau kekurangannya. Kita mengharapkan pendidikan yang seperti tadi siswa yang mendapatkan pemerataan pendidikan, namun ada ketimpangan-ketimpangan sekolah yang tidak merata. Gitu.
Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mempengaruhi fungsi dan hasil sistem pendidikan. Jadi ada beberapa teori-teori kebijakan dalam konteks kebijakan dan pengelolaan pendidikan yang meliputi sistem teori, neuropluralis, advocacy, coalition and interest, group teori, elite teori, plural teori, sistem politik teori, optimizing teori, satisficing, incremental, mixed scanning, and framework for understanding policy making in education. Nah, jadi kebijakan pendidikan adalah rangkaian yang kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perubahan pendidikan yang lebih baik gitu. Kebijakan ini nantinya akan diputuskan melalui keputusan pendidikan dan nantinya dari keputusan pendidikan ini kita bisa melihat bagaimana tindakan di lapangan gitu dan juga apa hasil dari tindakan tersebut, apa hasil dari kebijakan uh, yang ada gitu. Apakah kebijakan itu menghasilkan hal lebih baik atau tidak? Tentunya kita berharap bahwa kebijakan pendidikan itu bisa melahirkan pendidikan yang lebih baik. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu penyampaian materi dari saya terkait kebijakan pendidikan di sekolah. Eh, saya mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Saya akhiri dengan ucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.